Berita wafatnya Nabi Muhammad SAW segera tersebar ke seluruh kota Madinah. Para sahabat yang sangat mencintai beliau merasa sangat terpukul. Umar bin Khattab, sahabat yang dikenal tegas dan kuat, tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Dengan pedangnya terhunus, Umar mengancam siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Islam. Kisah detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat dicintai oleh umat Islam dan seluruh penduduk Madinah. Selama lebih dari 23 tahun, beliau membimbing umatnya dengan penuh cinta, penuh kebijaksanaan, dan penuh pengorbanan. Namun, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami akhir hayat, termasuk beliau Nabi Muhammad SAW. Kisah detik-detik wafatnya Nabi Muhammad adalah momen yang sangat menyedihkan bagi para sahabat dan umat Islam, namun juga penuh dengan pelajaran berharga tentang kesabaran, ketawakalan, dan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda menjelang wafat. Pada tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad mulai merasakan tanda-tanda bahwa ajalnya sudah dekat. Hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bertahap. Salah satu tanda penting yang dirasakan oleh Nabi adalah turunnya surat An-Nasr yang berisi pesan bahwa tugas Rasulullah dalam menyampaikan risalah sudah mendekati akhir. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr 1-3. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah mengisyaratkan kepada para sahabatnya bahwa tugasnya sebagai utusan Allah akan segera berakhir. Beliau semakin sering berdoa dan memohon ampunan kepada Allah, seolah-olah mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Sang Pencipta. Sakit yang menimpa Rasulullah pada bulan Syafar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad mulai mengalami sakit. Rasa sakit itu semakin lama semakin berat, hingga pada suatu hari saat beliau sedang pulang dari ziarah kuburan Baqi, beliau merasakan sakit kepala yang luar biasa dan demam tinggi. Nabi tetap melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin umat. Meskipun kondisinya semakin lemah, beliau masih sempat memimpin sholat dan memberikan khutbah kepada umatnya. Namun setelah beberapa hari, sakit beliau semakin parah. Dalam keadaan sakit yang makin memburuk, Nabi memerintahkan agar beliau dibawa ke rumah istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menghabiskan hari-hari terakhirnya. Aisyah dengan penuh cinta dan perhatian merawat beliau dengan sebaik-baiknya. Para sahabat yang sangat mencintai Nabi pun henti-hentian mendoakan kesembuhannya. Rasulullah menyampaikan wasiat terakhir. Meskipun dalam keadaan lemah, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti mengingatkan umatnya tentang pentingnya menjaga sholat dan berbuat baik.
Dalam detik-detik terakhir kehidupannya, beliau memberikan wasiat yang sangat penting kepada umatnya. Salah satu pesan terakhir yang sering diucapkan oleh Nabi adalah as-salatu wa malakat aimanukum, yang artinya jagalah sholat dan perhatikan hak-hak orang yang kalian kuasai. Pesan ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dan kehidupan seorang muslim, dan bagaimana kita harus berbuat adil dan baik kepada orang lain, termasuk para budak atau pekerja yang ada dalam tanggungan kita. Nabi juga memohon kepada Allah agar umatnya diberikan hidayah dan rahmat. Beliau sangat mencintai umatnya hingga pada menjelang wafat pun beliau masih memikirkan keselamatan mereka di akhirat. Hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, rasa sakit yang dirasakan Nabi semakin memuncak. Pagi itu, meskipun dalam kondisi yang sangat lemah, tak berdaya, Nabi berusaha keluar dari kamarnya dan menyingkap tirai menuju masjid. Beliau melihat para sahabatnya sedang melaksanakan sholat berjamaah yang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Senyuman manis terlihat di wajah Nabi, seolah-olah beliau merasa tenang melihat umatnya tetap menjaga sholat. Meskipun beliau dalam keadaan sakit, para sahabat yang melihat senyuman Nabi pun merasa sangat gembira. Mereka mengira Nabi telah membaik. Nabi tidak sanggup lagi untuk ikut serta dalam sholat, sehingga beliau kembali ke kamarnya. Di dalam kamarnya bersama Aisyah, Nabi Muhammad merasakan detik-detik akhir kehidupan telah tiba. Dalam keadaan yang semakin lemah, beliau berbaring di pangkuan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa saat itu Nabi Muhammad bersandar di dadanya. Beliau mengambil siwak, membersihkan gigi dari saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar, dan Aisyah membersihkan gigi beliau dengan lembut. Beberapa saat kemudian, Nabi mulai merasakan nafas semakin berat. Dalam detik-detik terakhir, beliau mengucapkan kalimat agung bersama para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan pertemukan aku denganmu di surga tertinggi. Lalu kalimat terakhir yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW sebelum ruhnya diambil oleh Allah adalah, Ya Allah, kepadamu aku serahkan ruhku. Setelah itu ruh Nabi Muhammad kembali kepada Allah, dan beliau pun wafat di pangkuan istrinya Aisyah. Detik itu adalah detik yang paling memilukan bagi umat Islam. Para sahabat yang berada di luar kamar Nabi tidak dapat menahan tangis mereka. Aisyah pun merasakan kesedihan yang mendalam, kehilangan sosok yang paling dicintainya. Kesedihan para sahabat dan umat Islam. Berita wafatnya Nabi Muhammad SAW segera tersebar ke seluruh kota Madinah. Para sahabat yang sangat mencintai beliau merasa sangat terpukul. Umar bin Khattab, sahabat yang dikenal tegas dan kuat, tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Dengan pedangnya terhunus, Umar mengancam siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Beliau tidak percaya bahwa Rasulullah SAW memimpin mereka telah meninggal dunia. Namun Abu Bakar Siddiq, yang juga sahabat terdekat Nabi, datang dan menenangkan Umar dan para sahabat lainnya. Abu Bakar kemudian masuk ke kamar Nabi, membuka kain penutup wajah beliau dan mencium keningnya. Dengan penuh ketenangan, Abu Bakar berkata,
engkau telah wafat wahai Rasulullah, tetapi kenabian dan risalahmu tidak akan pernah mati. Abu Bakar kemudian keluar menemui para sahabat dan menyampaikan kalimat yang sangat menenangkan hati mereka. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Mendengar ini, para sahabat yang sedih mulai menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW telah berpulang ke rahmatullah. Warisan terbesar Nabi Muhammad SAW, wafatnya Nabi Muhammad, adalah peristiwa yang sangat menyedihkan bagi umat Islam. Namun itu juga menjadi awal dari perjalanan umat Islam untuk terus menyebarkan ajaran beliau ke seluruh dunia. Nabi Muhammad telah meninggalkan warisan yang abadi dalam bentuk ajaran Islam yang penuh dengan cinta, penuh dengan keadilan, dan penuh dengan rahmat. Melalui Al-Quran dan Sunnahnya, umat Islam memiliki panduan untuk hidup yang baik dan mencapai kebahagiaan dunia wal akhir. Meskipun jasad beliau telah tiada, cahaya ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW terus hidup abadi dalam hati jutaan umat Islam hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.